Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bibi Supriyanto. Kemarin di minggu lalu kita sudah menjelaskan terkait tentang latar belakang, yaitu di paragraf satu dan juga paragraf kedua. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan bahwasanya dalam penjelasan penulisan paragraf itu ada 4 paragraf yang ada di latar belakang, yaitu terkait tentang fakta sosial, fakta literatur, dan juga pertanyaan dan tujuan penelitian, serta argumentasi. Nah, kali ini kita akan menjelaskan di bagian 2, yaitu terkait tentang paragraf ketiga dan juga paragraf keempat, yaitu tentang pertanyaan dan tujuan penelitian, serta argumentasi penelitian. Oke, teman-teman, kemarin saya sudah menuliskan sebuah judul, yaitu tentang perlawanan masyarakat adat Dayak dalam mempertahankan tanah ulayat di Kalimantan Barat. Oke, di paragraf ketiga ini sangat signifikan dan sangat harus dijelaskan secara runtun apa pertanyaan dan tujuan penelitian kita yang harus kita sampaikan dalam sebuah penelitian. Misalnya saya menulis tulisan ini bertujuan untuk mengisi celah dalam penelitian terdahulu, khususnya terkait perlawanan masyarakat adat Dayak dan dalam mempertahankan tanah ulayat. Seperti biasa, jadi ada konsep PREK. Jadi PREK itu P-nya point, kemudian reasoning. Di sini ada konsep R. R ini yang kita sebut sebagai reasoning, alasan. Kemudian yang ketiga itu E. Jadi E ini evidence. Jadi bentuk evidence-nya, dan juga terakhir itu C, conclusion-nya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan bagaimana tujuan penelitian yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf ketiga. Pertama, kita melakukan poin. Di sini saya sudah menuliskan bahwasanya poin saya itu tulisan ini bertujuan untuk mengisi celah dalam penelitian terdahulu, khususnya terkait perlawanan masyarakat adat Dayak dalam mempertahankan tanah ulayat. Alasannya apa? Alasan saya mengatakan meskipun banyak kajian terdahulu yang menyinggung meskipun banyak kajian terdahulu yang menyinggung konsep masyarakat adat dan masyarakat adat dan kehidupan sosial, koma, tetapi masih belum memperhatikan nilai-nilai kehidupan sosial atau memperhatikan dinamika dinamika kehidupan sosial pada masyarakat lokal. Penelitian ini kemudian bentuknya pertanyaannya, evidence-nya itu bentuk pertanyaan. Penelitian ini hingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan memberikan pertanyaan, bagaimana perlawanan, bagaimana masyarakat adat, masyarakat suku Daya ya, masyarakat adat Daya mempertahankan 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 tanah ulayat dari ancaman, misalnya ancaman, misalnya kekerasan secara simbolik. Dua, bagaimana
masyarakat adat dapat membangun daya tahan untuk menjaga alam dari kerusakan lingkungan. Kemudian conclusionnya sehingga penelitian ini memiliki tujuan yang berfokus pada perlawanan masyarakat adat Dayak dalam melindungi ekosistem alam di Kalimantan Barat. Jadi itu. Ini paragraf ketiga. Jadi kita pisahkan paragraf ketiga ini, copy pastekan ke bawah di paragraf ketiga. Paragraf 3. Masih kuning ya. Seningnya tadi evidence-nya bentuk pertanyaan, kemudian conclusion-nya di akhir. Oke, sudah jadi paragraf ketiga. Kemudian paragraf keempat. Lalu bagaimana kita menulis paragraf keempat? Nah, di paragraf keempat ini adalah argumentasi mutlak kita untuk memberikan setidaknya daya tarik terhadap penelitian kita dengan menyebutkan sebuahnya. Ternyata, misalnya, dalam poinnya, ternyata perlawanan masyarakat ada daya melakukan perlawanan dalam mempertahankan tanah adat tidak hanya melalui mediasi mediasi adat, tapi juga memberikan misalnya simbol kebudayaan sebagai perlawanan sosial di suatu wilayah di Kalimantan Barat. Misalnya di Kalimantan Barat ya. Poin pertama. Alasannya seperti apa reasoningnya? Hal ini dikarenakan bahwa, atau misalnya jangan dari hari ini lah, perlawanan ini, alasannya perlawanan ini tumbuh sebagai bentuk kekuatan identitas sosial masyarakat suku Dayak dalam misalnya dalam bentuk kebebasan, dalam bentuk mempertahankan hak dan kewajiban sebagai masyarakat adat di Kalimantan Barat.
Evidennya apa? Bentuk evidennya misalnya seperti tanah ulayat, seperti negosiasi. Misalnya, oh ternyata dalam bentuk mempertahankan tanah mempertahankan hak dan kewajiban sebagai masyarakat adat, bentuk dari buktinya itu negosiasi. Seperti negosiasi sosial yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak kepada pemerintah daerah, serta melakukan ritualisasi di wilayah adat sebagai bentuk perlawanan. Konklusinya seperti apa? Dengan demikian, masyarakat adat Dayak memiliki simbol keberanian dalam mengupayakan perlindungan, perlindungan diri sebagai bentuk eksistensi dalam mempertahankan kehidupan lokal di Kalimantan Barat. Jadi paragraf keempat ini agak simpel. Dia membuktikan argumentasi-argumentasi yang nantinya menjadi sebuah pemikiran-pemikiran khusus dalam bentuk logika berpikir yang kita munculkan dalam setiap poin-poin yang kita miliki. Jadi ada poin, ada reasoning, ada evidence, dan ada conclusion. Begitu teman-teman untuk paragraf keempat. Kita bahas dulu di paragraf keempat. Oke. Oke. Hmm. Oke. Nah, setelah empat paragraf ini jadi sebagai latar belakang, jadi kalian sebut ini introduction ya. Kalau dalam artikel itu introduction. Introduction. Jadi setelah introduction ini jadi di empat paragraf, coba teman-teman baca apakah ada kalimat yang mengulang atau ada kalimat yang tidak menyambung. Nah, disinilah teman-teman mencoba untuk mengulang kembali dan juga membenahkan semua perkataan-perkataan yang mungkin akan ada kesalahan-kesalahan yang secara logika itu tidak nyambung. Nah, disinilah teman-teman berkesempatan untuk memperbaikinya kembali. Oke, kita baca dulu di introduction. Ternyata masyarakat adat Dayak mempertahankan tanah ulayat tidak hanya dengan menjaga alam dari kerusakan manusia, tetapi juga melakukan perlawanan terhadap eksploitasi hutan yang berlebihan. Hal ini alasannya. Hal ini dikarenakan bahwa tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat Dayak merupakan bagian dari kehidupan yang memiliki hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Seperti praktek masyarakat Dayak dalam melaksanakan ritual Bapegelak untuk menjaga kerusakan alam. Praktek ini dilakukan oleh masyarakat adat Dayak dengan melakukan ritual khusus dalam meminta pertolongan kepada Tuhan dengan cara memberikan sebuah doa dalam praktik budaya. Praktik ini dianggap sebagai perlawanan masyarakat adat Dayak terhadap ancaman kepada kehidupan sosial,
Sehingga perlawanan masyarakat adat Dayak dalam mempertahankan tanah ulayat merupakan bagian penting untuk menjaga ekosistem alam pada kehidupan sosial dan agama. Oke, jelas ya. Di paragraf pertama itu sudah jelas dia memberikan sebuah fakta sosial yang menjelaskan bahwasanya oh ternyata masyarakat adat Dayak ini seperti ini loh dalam mempertahankan tanah ulayat. Paragraf kedua, paragraf kedua ini kan kemarin fakta literatur. Jadi semua yang ada literatur ini yang menjadi sebuah perbandingan untuk mendiskusikannya. Dari sinilah kesempatan teman-teman untuk mengkritisi fakta literatur yang ada dalam kajian-kajian terdahulu. Studi ini melihat tiga perspektif dari kajian terdahulu yang mencangkup terhadap agama, budaya, dan alam. Perspektif ini muncul reasoningnya untuk melihat perlawanan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah ulayat dari eksploitasi dari sistem kapital yang muncul dalam kehidupan sosial. Evidence seperti Gertz menjelaskan bahwasanya masyarakat adat memiliki dimensi agama yang mengatur praktek kehidupan sosial dalam menjaga lama. Di sini teman-teman harus mencantumkan kutipan-kutipan yang setidaknya mendukung untuk referensi tersama terkait dengan topik yang kita miliki. Weber mengungkapkan bahwa praktik masyarakat adat selalu melihat bentuk budaya sebagai kehidupan yang melekat dalam identitas sosial. Sedangkan Darwin menganggap bahwa masyarakat adat memiliki ikatan yang sangat kuat dengan alam sebagai bentuk dari hubungan kehidupan. Jadi ada tiga perbedaan di sini, ada tiga perspektif ya. Kajian-kajian ini belum menganalisis terkait perlawanan masyarakat adat dalam praktik agama dan budaya dan alam. Sehingga penelitian ini berfokus menganalisis pendekatan sosial pada masyarakat adat Dayak dalam membentuk identitas sosial sebagai perlawanan khusus dalam menjaga alam. Jadi kalimat-kalimat yang menjadi fokus utama itu diparaphrase sehingga tidak ada kalimat-kalimat yang mengulang. Tulisan ini bertujuan untuk paragraf ketiga. Jadi paragraf ketiga ini yang kita sebut sebagai tujuan dan juga pertanyaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengisi celah dalam penelitian terdahulu, khususnya terkait perlawanan masyarakat adat Dayak dan mempertahankan tanah ulayat. Jadi, kembali pada topik tadi, perlawanan masyarakat adat. Meskipun banyak kajian terdahulu yang menyinggung konsep masyarakat adat dan dalam kehidupan sosial, tetapi masih belum memperhatikan dinamika kehidupan sosial pada masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pertanyaan, bagaimana masyarakat adat Dayak mempertahankan tanah ulayat dari ancaman kekerasan secara simbolik. Bagaimana masyarakat adat dapat membangun daya tahan untuk menjaga alam dari kerusakan lingkungan. Ya, jadi dua pertanyaan ya. Jadi minimalnya beri dua pertanyaan yang setidaknya ideal untuk sebuah artikel yang kita miliki. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan yang berfokus pada perlawanan masyarakat adat Dayak dalam melindungi ekosistem alam di Kalimantan Barat. Paragraf keempat, yaitu kita sebut sebagai argumentasi tadi. Tujuan masyarakat adat Dayak melakukan perlawanan dalam mempertahankan tanah adat tidak hanya melalui mediasi adat, tetapi juga memberikan simbol kebudayaan sebagai perlawanan sosial di Kalimantan Barat. Perlawanan ini tumbuh sebagai bentuk kekuatan identitas sosial masyarakat suku Dayak dalam bentuk mempertahankan hak dan kewajiban sebagai masyarakat adat di Kalimantan Barat. Seperti negosiasi sosial yang dilakukan masyarakat Dayak kepada pemerintah daerah, serta melakukan ritualisasi di wilayah adat sebagai bentuk perlawanan. Dengan demikian, masyarakat Dayak memiliki simbol keberanian dalam mengupayakan perlindungan diri sebagai bentuk eksistensi dalam mempertahankan kehidupan lokal di Kalimantan Barat. Oke, teman-teman, begitulah cara menulis di introduction atau yang kita sebut sebagai latar belakang. Jadi ada 4 paragraf yang kita sebut sebagai state of the arts, yang sebagaimana 4 paragraf ini menggambarkan bagaimana latar belakang topik penelitian yang kita miliki. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi jangan lupa teman-teman jika tertarik bisa share dan juga bisa like dan komen serta subscribe di channel yang saya miliki. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi.